Peresmian dan pentabisan Gedung Baru Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA, Jemaat Sion Fategomi Kabupaten Maibrat Provinsi Papua Barat Daya. Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Acara tersebut diawali dengan pengguntingan pita selubung papan nama, penandatanganan prasasti, dan pengguntingan pita pintu masuk dalam gedung gereja yang dipimpin penjabat Bupati Maibrat Benhat Erondonu dan didampingi Ketua Wilayah Maibrat GSJA Pendeta Paulus Jitmou dan disaksikan tamu undangan dan warga Jemaat Sion Fategomi. Usai acara, prosesi pertama dilanjutkan dengan ibadah di dalam gedung gereja baru. Tampak hadir penjabat Sekda Maibrat Ferdinandus Taa, Kepala Bapeda Maibrat Marten Howai, Kepala Dinas Pendidikan Cornelius Kambu, Kapolres Maibrat Kompol Ruben O. Kebarek dan warga jemaat. Pembangunan Gedung Baru GSJA Sion Fategomi dibangun sejak bulan Juli tahun 2016 Juli tahun 2022 dengan maksudnya adalah sebagai tempat berkumpulnya umat jemaat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan demi mencapai visi dan misi GSJA di tanah Papua. Pembangunan GSJA Sion Fategomi menghabiskan anggaran kurang lebih 3 miliar lebih, dan peresmian dan pentabisan menghabiskan anggaran kurang lebih 200 juta lebih. Penjabat Bupati Maibrat Benhat Erondonu dalam sambutannya mengatakan bahwa Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat Sion Fategomi yang diresmikan pemerintah Kabupaten Maibrat bukan hanya tempat beribadah umat Kristen, juga sebagai simbol kebersamaan dan persatuan jemaat, sehingga di dalamnya terjalin persekutuan dan persaudaraan yang erat terutama di Jemaat GSJA Jemaat Sion Fategomi. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jemaat dan panitia serta arsitek yang mendesain gedung gereja ini sehingga hampir mirip dengan gereja di Eropa, ujar Benhat Erondonu saat membawa sambutan pemerintah. Bangunan ini begitu indah, oleh karena itu jemaat juga dalam pelayanan iman dan kasih harus terus berkembang. Pergeseran nilai bukan hanya terjadi di gereja tetapi juga di pemerintahan dan ini merupakan pergumulan tanggung jawab buat kita semua. Kita sebagai umat yang percaya tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan pekerjaan Tuhan yang paling terdepan sehingga kita dapat selalu berkarya untuk Tuhan. Apabila kita sibuk melayani Tuhan maka Tuhan akan lihat dan berkati kita terus-menerus. Tegas putra asal Sulawesi itu. Apa yang diajarkan dan ditinggalkan oleh orang tua terdahulu bagi kita dan anak cucu sangatlah luar biasa. Kita bisa melihat masyarakat bahwa iman orang-orang Maibrat sangat baik. Banyak tempat-tempat pekabaran Injil di Maibrat. Hal ini menunjukkan bahwa tanah Maibrat adalah tanah peradaban Injil. Kantor Bupati juga merupakan sarana untuk memberikan nilai pelayanan kita semua. Oleh karena itu saya menyampaikan mari kita saling memberikan dukungan untuk bisa kita bangunan Maibrat ini. Mari kita tinggalkan rasa ego diri dan mencitrai kedamaian yang sudah dibangun orang tua kita yang dulu yang sekarang kita kenal dengan teofani. Setiap pemimpin yang ditempatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di setiap tempat semua itu adalah rahasia Tuhan dan kita sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan harus bekerja dengan baik. Dan kita harus meyakini hal ini. Gereja, pemerintah dan adat harus sejalan dan bersama-sama. Kepada masyarakat Maibrat harus dapat menjaga tanah ini dengan baik. Kita bisa lihat situasi di Aifat Timur Raya hanya karena sekelompok orang-orang yang merasa tidak adil mereka membuat situasi Maibrat menjadi merah. Sehingga orang-orang dari luar juga tidak ingin, takut, mau datang ke Maibrat. Jelasnya saya menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua mari satukan hati dan rapatkan barisan untuk kita dapat merubah cara berpikir dan bertindak jangan ada lagi palang memalang. Tetapi yang harus kita lakukan adalah saling mensupport untuk keberlangsungan pembangunan di segala lini. Saya menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua mari satukan hati dan rapatkan barisan untuk kita dapat merubah cara berpikir dan bertindak jangan ada lagi palang memalang. Tetapi yang harus kita lakukan adalah saling mensupport untuk keberlangsungan pembangunan di segala lini.
Harapan saya gereja ini adalah bagian dari pembinaan iman. Rumah Tuhan Bait Allah yang luar biasa akhirnya akan menjadi tempat berkumpulnya para jemaat, gereja sidang jemaat Allah. Mereka bisa kemudian bersama-sama antara jemaat untuk meningkatkan kebersamaan dan terutama sesama umat yang ada di sini. Sama seperti yang saya bilang tadi, kantor bupati itu adalah pusatnya pemerintahan. Gereja adalah pusat pembinaan iman dan berkumpulnya warga jemaat.